Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Marsiar dengan NIM 112410206 kelas MA 24C08 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan komentar terkait berita yang berjudul Indonesia gelap daftar pabrik yang bangkrut di era Pak Prabowo, yaitu yang pertama ada PT Sritek, yang kedua PT Sanken, yang ketiga PT GNI, dan yang terakhir yaitu PT Yamaha. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah berpikir kritis yang diampu oleh Bapak Halipi. Pada awal tahun 2025, sektor industri Indonesia menghadapi dampak besar akibat penutupan sejumlah pabrik besar di Indonesia. Apa saja sih pabrik yang ditutup? Ada 4 pabrik yang mengalami penutupan. Yang pertama ada PT Sritek, yang kedua ada PT Sanken, yang ketiga ada PT GNI, dan yang terakhir yaitu keempat ada PT Yamaha. Hal ini menandakan adanya krisis serius di sektor manufaktur nasional. Kejadian ini memperlihatkan kepada kita semua betapa rentannya industri Indonesia terhadap tekanan eksternal maupun tekanan internal, seperti beban utang yang besar, penurunan permintaan pasar, serta fluktuasi harga komoditas global. Nah, kegagalan perusahaan untuk bertahan di pasar seringkali disebabkan oleh alokasi sumber daya yang tidak efisien, sehingga mereka tidak mampu bersaing secara sehat. Contohnya seperti PT Sritek yang mengalami utang hampir sebesar 30 triliun yang mencerminkan kegagalan dalam pengelolaan keuangan dan struktur modal perusahaan. Kondisi ini sesuai dengan model keuangan yang tekanan pentingnya memiliki struktur keuangan yang sehat dan likuiditas cukup agar perusahaan dapat berjalan dalam jangka pendek meskipun secara fundamental masih memiliki potensi. PT Sritek sendiri mengalami penurunan penjualan yang signifikan dan beban operasional yang tinggi, sehingga memicu kerugian besar dan kewajiban yang membengkak, yang akhirnya menyebabkan perusahaan ini dinyatakan pailit. Meskipun operasional pabrik masih berjalan dan upaya perbaikan terus dilakukan. Dampak dari kebangkrutan perusahaan besar tidak hanya dirasakan oleh korporasi itu sendiri, tetapi oleh ribuan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Fenomena relokasi industri ini semakin diperparah oleh kebijakan tarif tinggi dari negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat yang menaikkan biaya masuk produk Indonesia secara signifikan, sehingga perusahaan manufaktur Indonesia menghadapi tekanan ganda dari biaya produksi domestik dan hambatan ekspor. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan relokasi produksi ke negara dengan biaya yang lebih rendah dan tarif yang lebih ringan, yang pada akhirnya memperlemah basis industri manufaktur nasional dan menimbulkan kerugian yang cukup besar nih. Selain menimbulkan kerugian, dapat menimbulkan resiko kehilangan lapangan kerja secara masif. Nah, resiko ini sering disebut dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal, seperti yang terjadi di PT Sritek dengan lebih dari 10.000 karyawan terdampak, memberikan tekanan besar pada pasar tenaga kerja nasional. Kondisi ini juga dapat memicu efek domino yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pekerja komunitas lokal serta berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Nah, selain itu, para pencari kerja juga kesulitan dalam mencari ekonomi, apalagi untuk menghidupi kehidupan sehari-hari ya. PHK massal juga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penurunan daya beli akibat PHK secara langsung mempengaruhi konsumsi masyarakat secara keseluruhan, yang mana selama ini nih menjadi penggerak utama
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penutupan pabrik juga berpotensi menimbulkan efek domino pada sektor-sektor terkait seperti pemasok bahan baku dan industri pendukung lainnya, sehingga memperluas dampak negatif ke seluruh ekosistem industri. Penutupan pabrik Sanken dan Yamaha juga menunjukkan adanya tren relokasi industri ke negara lain, seperti Cina dan Jepang. Penurunan ini menekankan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Relokasi industri merupakan fenomena globalisasi ekonomi yang seringkali merugikan negara asal karena kehilangan lapangan pekerjaan dan pendapatan pajak. Sementara itu, negara tujuan relokasi mendapatkan manfaat berupa penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Faktor eksternal lain yang memperburuk kondisi perusahaan adalah penurunan harga komoditas global, seperti nikel, yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan smelter seperti PT GNI. Nah, fluktuasi harga komoditas membuat perusahaan yang bergantung pada ekspor menjadi sangat rentan sehingga diperlukan diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi resiko tersebut. Kegagalan PT GNI ini dalam menyebar pemasok menandakan adanya krisis likuiditas yang serius, yang jika tidak segera diselesaikan atau tidak segera diatasi, maka berpotensi terhentinya seluruh produksi perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan yang buruk, terutama jika manajemen gagal melakukan inovasi dan efisiensi operasional, dapat mempercepat proses kebangkrutan. Nah, pergantian manajemen di PT GNI saat ini sedang berupaya memperbaiki kondisi dengan memilih pemasok bahan baku yang sesuai dengan standar dan mencari sumber pendanaan baru untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, seperti memberikan stimulus ekonomi, mendukung restrukturisasi perusahaan, serta menyediakan pelatihan ulang bagi tenaga kerja yang terdampak PHK. Dengan demikian, para pekerja dapat beradaptasi dan beralih ke sektor-sektor baru yang menjanjikan, seperti sektor jasa, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan. Selanjutnya, kasus kebangkrutan PT Sritek dan perusahaan besar lainnya menjadi pelajaran penting tentang pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi ancaman dan perubahan pasar. Selain itu, saya berharap perusahaan-perusahaan Indonesia semakin menyadari pentingnya manajemen risiko, inovasi, dan efisiensi. Nah, kasus kebangkrutan Sritek dan perusahaan besar lainnya menjadi pelajaran penting tentang pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi ancaman dan perubahan pasar. Selain itu juga, saya berharap perusahaan-perusahaan Indonesia semakin menyadari pentingnya manajemen risiko, inovasi, dan efisiensi operasional. Dengan memperbaiki tata kelola dan melakukan diversifikasi produk serta pasar, perusahaan dapat menjadi lebih tangguh menghadapi perusahaan pasar dan persaingan global. Penggunaan teknologi modern dan digitalisasi di sektor manufaktur juga sangat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional. Data resmi ini menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025, hampir 14.000 pekerja formal di sektor manufaktur kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik dan penurunan produksi. Hal ini menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak negatif pada konsumsi domestik dan sektor perdagangan serta jasa sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini juga menggarisbawahi urgensi perlindungan sosial dan program pelatihan ulang bagi tenaga kerja agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan struktur industri.
Penutupan pabrik-pabrik besar juga menandakan perlunya reformasi kebijakan industri nasional agar lebih adaptif terhadap perubahan global. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem industri yang berdaya saing tinggi. Selain faktor eksternal, faktor internal seperti inefisiensi operasional dan lemahnya manajemen juga menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja secara berkala harus menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menghadapi persaingan global, perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi bisnis dan melakukan inovasi secara berkelanjutan. Saya berharap pemerintah dapat mendorong investasi di sektor-sektor potensial yang memiliki daya saing tinggi dan tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, insentif fiskal dan kemudahan perizinan dapat diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan restrukturisasi dan inovasi. Sektor manufaktur harus didorong untuk mengadopsi teknologi industri guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja juga harus menjadi prioritas agar mereka siap menghadapi perubahan struktur industri. Pengembangan sektor jasa dan ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor manufaktur dan komoditas. Pemerintah juga harus memperkuat diplomasi ekonomi untuk membuka pasar ekspor baru bagi produk-produk Indonesia. Nah, kerjasama regional dan internasional dalam bidang perdagangan dan investasi dapat membantu memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Selain itu, penguatan infrastruktur logistik dan transportasi akan meningkatkan daya saing industri nasional. Penutupan pabrik juga menimbulkan tantangan sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dioptimalkan. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pengembangan UMKM sebagai penopang ekonomi lokal. Regulasi ketenagakerjaan harus dievaluasi agar tetap melindungi hak pekerja tanpa menghambat fleksibilitas industri. Penguatan peran serikat pekerja dalam dialog sosial dapat membantu menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Selain itu, transparansi dalam proses PHK dan pembayaran pesangon harus dijaga untuk menghindari konflik industrial. Perusahaan yang melakukan PHK massal harus memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Jadi, ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau penutupan dan terpaksa harus PHK massal pekerja, perusahaan harus tetap mewajibkan dan memberikan pesangon untuk mereka karena itu sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati dan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Penguatan sektor pertanian dan perikanan dapat menjadi alternatif lapangan kerja bagi tenaga kerja yang terdampak PHK di sektor manufaktur. Komunikasi yang efektif antara manajemen, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menjaga stabilitas organisasi. Dengan begitu, ketika pekerja, manajemen, dan pemangku lainnya seringkali komunikasi tentang pekerjaan, itu akan membantu suatu perusahaan tetap bertahan dan terus meningkat. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar agar tetap relevan di era digital.
Inovasi produk dan diverifikasi pasar menjadi strategi utama untuk menjaga pertumbuhan perusahaan di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga harus memperkuat sistem perlindungan konsumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Penguatan sektor industri nasional harus didukung oleh kebijakan yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Selain itu, pengembangan kawasan industri terpadu dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menarik investasi asing. Dengan begitu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan industri nasional. Saya berharap dengan adanya kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga riset mudah untuk menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung pertumbuhan industri. Dalam menghadapi era globalisasi, perusahaan harus mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar internasional. Pemerintah harus terus-menerus memperbaiki iklim investasi dan memperkuat perlindungan hukum bagi investor. Selain itu, penguatan diplomasi ekonomi dan promosi perdagangan akan membuka peluang ekspor baru bagi produk Indonesia. Nah, dalam menghadapi tantangan ekonomi global, sinergi antara kebijakan makro dan kebijakan mikro sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penutupan pabrik besar di Indonesia ini harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Saya juga berharap masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menguatkan sistem perlindungan sosial dan ketenagakerjaan agar dampak sosial dari krisis ini dapat diminimalisir. Jadi, dari peristiwa penutupan pabrik-pabrik besar ini sesungguhnya bukan hanya sekedar persoalan bisnis yang berdampak pada perusahaan dan pekerja saja, melainkan juga menjadi cermin dan tantangan mendasar yang harus segera dihadapi oleh sektor industri nasional secara keseluruhan. Tanpa adanya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola perusahaan, pengelolaan keuangan yang sehat, serta strategis bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar global, maka resiko kebangkrutan dan relokasi industri akan terus-menerus menghantui perekonomian Indonesia. Beban utang yang membengkak, melemahnya inovasi, serta ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar menjadi faktor utama yang perlu diatasi agar perusahaan-perusahaan nasional dapat kembali bangkit dan bersaing secara sehat. Nah, tekanan eksternal dari negara tujuan ekspor utama Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor juga memperberat beban perusahaan manufaktur Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa diplomasi ekonomi yang kuat dan strategi diverifikasi pasar ekspor menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan. Pemerintah harus mampu membuka akses pasar baru yang lebih luas dan memberikan dukungan nyata kepada pelaku industri agar dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Nah, dampak sosial lain dari penutupan pabrik ini tidak bisa dianggap remeh. PHK massal yang terjadi tidak hanya menghilangkan mata pencaharian ribuan pekerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, seperti peningkatan angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi dan tingkat komunitas. Oleh karena itu, perlindungan sosial yang memadai dan program pelatihan ulang bagi tenaga kerja benar-benar dibutuhkan agar mereka dapat beradaptasi dan beralih ke sektor baru yang lebih menjanjikan. Pengembangan sektor jasa, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan ini benar-benar harus didorong sebagai alternatif yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor
manufaktur yang rentan. Saat ini pemerintah benar-benar dibutuhkan dan harus terus-menerus memperkuat infrastruktur pendukung seperti transportasi dan logistik untuk menurunkan biaya produksi dan distribusi, sehingga produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif. Reformasi kebijakan industri yang menyeluruh, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran, harus segera dilakukan agar iklim investasi menjadi lebih kondusif dan mampu menarik investasi yang berkualitas. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan juga harus dan segera dilakukan untuk dapat menciptakan ekosistem industri yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan revolusi industri dan perubahan teknologi yang sangat cepat. Pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan, agar tenaga kerja atau pekerja di Indonesia tidak hanya memiliki keterampilan teknis saja, tetapi juga memiliki kemampuan berinovasi dan beradaptasi. Pengembangan UMKM sebagai penopang ekonomi lokal juga harus menjadi prioritas, karena UMKM yang kuat dan inovatif dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi penyangga sosial yang mampu menyerap tenaga kerja terdampak PHK. Saya berharap bahwa diplomasi ekonomi Indonesia harus diperkuat secara signifikan agar dapat membantu akses pasar ekspor baru dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang kini memberlakukan tarif tinggi dan hambatan perdagangan lainnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan juga harus menjadi perhatian utama agar tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami resiko kebangkrutan. Evaluasi kinerja secara berkala dan penerapan prinsip-prinsip dalam perusahaan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Selain itu, penguatan peran serikat pekerja dan dialog sosial antara manajemen dan pekerja menjadi sangat penting dan dibutuhkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Pengembangan kawasan industri terpadu yang modern dan terintegrasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menarik investasi asing yang berkualitas. Saya yakin bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, tenaga kerja, dan masyarakat, Indonesia dapat bangkit dari krisis ini dan membangun sektor industri yang lebih tangguh, modern, dan berdaya saing yang tinggi di tingkat global. Peristiwa krisis ini harus dijadikan titik balik untuk melakukan reformasi struktural yang mendalam, memperbaiki tata kelola perusahaan, meningkatkan inovasi, serta memperkuat daya saing industri nasional agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Nah, dengan semangat kebersamaan, inovasi, dan adaptasi yang kuat, saya yakin masa depan sektor industri Indonesia akan semakin cerah dan mampu menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus terus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif yang tidak hanya mendukung pengembangan teknologi modern, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia tidak hanya akan mampu keluar dari berbagai krisis yang dihadapi saat ini, tetapi juga membangun industri yang kuat, modern, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Hal ini akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif di dunia. Upaya ini juga harus didukung dengan pemanfaatan teknologi
canggih seperti kecerdasan buatan AI, otomatisasi, dan digitalisasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru sambil menjaga keberlanjutan sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.